Seorang kolega wanita baru minum minuman yang diberikan manajer. Detik berikutnya dia merasa pusing. Hanya dengan satu tatapan dari manajer. Semua kolega keluar dari ruang pribadi. Kemudian manajer menunjukkan sifat aslinya yang bejat. Mulai melecehkan kolega wanitanya. Wanita cantik itu berteriak minta tolong. Namun, dia tidak tahu bahwa pacarnya sedang dipukuli. Ternyata baru 2 hari yang lalu. Pemuda itu membantu si wanita memperbaiki mobilnya yang mogok. Melihat keahlian pemuda itu dalam memperbaiki mobil. Si wanita itu teringat bahwa dia masih membutuhkan seorang sopir pribadi. Maka dia memberikan kartu namanya kepada pemuda itu. Si wanita itu tidak tahu. Semua ini sudah direncanakan pemuda itu sejak lama. Ternyata ayah pemuda itu dulunya adalah seorang mandor. Pada suatu hari, dia membawa pekerja konstruksi bawahannya untuk menuntut gaji kepada kepala pabrik yang tidak bertanggung jawab. Namun, kepala pabrik itu, karena merasa dirinya suami dari direktur wanita, justru menggunakan ekskavator untuk menghantam ayah pemuda itu hingga menjadi orang dengan cedera otak permanen. Pemuda itu pun mengalami luka berat. Setelah sadar, pemuda itu terus memikirkan balas dendam untuk ayahnya. Namun, ibunya malah menghalanginya. Karena kepala pabrik yang tidak bertanggung jawab itu telah melakukan banyak kejahatan. Tetapi tetap bebas dari hukuman. Jelas terlihat bahwa latar belakangnya sangat kuat. Bukan orang biasa seperti mereka yang bisa menghadapinya. Namun, pemuda ini sebagai pria yang penuh semangat. Tekadnya untuk membuat kepala pabrik yang tidak bermoral membayar harga. Dan pemuda ini tidak menyangka. Sebelum dia sempat mencari kepala pabrik untuk membalas dendam. Kepala pabrik malah lebih dulu menyuap sopir. Berencana untuk menabraknya hingga mati. Untungnya seorang wanita cantik segera menarik pemuda itu. Ini yang menyelamatkan nyawa pemuda itu. Tak lama kemudian pemuda itu diam-diam tiba di luar ruang pribadi kepala pabrik yang tidak bermoral. Dia tidak hanya mendengar kepala pabrik berencana untuk membunuhnya, tetapi juga menemukan bahwa kepala pabrik berniat untuk mencelakai direktur wanita itu, dan merebut harta warisan direktur wanita itu. Kemudian pemuda itu secara diam-diam menciptakan sebuah kebetulan, dan berhasil berinteraksi dengan direktur wanita itu. Kamu bisa memperbaiki mobil? Sedikit bisa, saya coba dulu. Oke, terima kasih. Sungguh terima kasih banyak. Hari ini untuk kamu. Tidak, tidak, tidak. Saya tidak mau, saya hanya ingin membantu. Kalau bukan karena kamu, aku tidak tahu harus berbuat apa. Ini kartu nama saya. Jika kau membutuhkan sesuatu, kau bisa menelepon saya. Ah, ya. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu ya. Baiklah, kau pergi saja dulu. Jangan sampai rusak. Jangan dihancurkan, kumohon. Baiklah, aku tidak akan memukul. Bisakah kau menandatangani perjanjian perceraian ini? Hentikan. Ibu. Apa kau tidak apa-apa? Kau mau melakukan apa? Melakukan apa? Bermain-main dengan ibumu. Sekaligus menandatangani surat ini untukku. Kalau kalian tidak mau tanda tangan, aku akan membunuh kalian semua. Cepat, buat aku senang. Hahaha. Seru, kan? Lepaskan tangan. Kumohon, kalian. Aku tanda tangan. Aku tanda tangan. Aku mohon. Ayo, tanda tangani. Cepat. Belum berakhir. Kawan-kawan, pergi. Anakku. Ada apa ini? Hei, kalian tidak apa-apa kan? Segera hubungi polisi. Tidak apa-apa, tidak perlu menghubungi polisi. Tidak perlu menghubungi polisi. Saya datang hari ini untuk mengucapkan terima kasih. Sudah kukatakan padamu. Selidiki dia. Baik, Tuan Direktur.
Zhang Junmo ini pernah melamar pekerjaan di perusahaan kita. Saat itu terjadi sedikit ketegangan. Saya agak ingat. Begitu ya? Beritahu Departemen HR. Biarkan dia tetap di sini. Mari semua, dengarkan saya. Hari ini kita menyambut tomat acar kecil. Dan juga Xiao Zhang. Mari kita minum bersama dalam keluarga besar ini. Sebotol arak tua. Ingin berbicara tetapi masih miskin. Kakak. Namamu apa? Zhang Muking. Kakak, jangan banyak bicara dengannya. Kita sudah bekerja di perusahaan ini selama bertahun-tahun tetapi belum juga naik pangkat. Dia baru beberapa tahun sudah jadi sopir ketua dewan. Biar saya yang urus dia. Kalian apa yang kalian lakukan, saya pergi. Lin Min. Kenapa Zhang Zhang belum datang? Hari ini kami mengadakan pesta khusus untuk menyambut kalian berdua. Maaf, Direktur. Zhang Junmo sedang kurang sehat. Tapi dia sedang dalam perjalanan. Aku. Bagaimana kalau aku minumkan ini untuknya? Min Min. Tidak apa-apa. Malam ini aku antar kamu pulang. Aku tidak apa-apa kok. Direktur, bagaimana mungkin saya membiarkan Anda mengantar? Saya bisa pulang sendiri. Jangan sentuh saya, apa yang kamu lakukan? Saya jamin kamu akan makan enak dan minum enak. Lepaskan saya. Ah, kamu sudah bangun. Apa yang terjadi padamu? Oh, kau tadi diracun. Kau? Bagaimana luka di wajahmu itu? Tidak apa-apa, tidak penting. Terima kasih atas kebaikanmu. Suatu saat nanti akan kubalas. Tidak perlu. Kau sebelumnya sudah menyelamatkanku. Kali ini aku yang membantu kamu. Kita imbang sekarang. Kamu masih mau main-main? Eh 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 eh. Hahaha. Adik kecil. Bagaimana kalau malam ini kakak minum satu gelas? Mau pergi kemana? Ah, cepat minum. Ini pelecehan. Aku akan melaporkan ke polisi. Hahaha, lihat. Lihat. Cepat, berikan padaku. Minum sampai kenyang. Hahaha. Aduh. 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 Jangan bergerak. Aduh. 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 Hahaha. Tuan Zhang, bos menyuruhku mengantar beberapa makanan bergizi untukmu. Chen Mingming. Chen Mingming. Kau tidak apa-apa?
Cai Bin, bangunlah. Aku Sang Junmo. Kurasa Li Jiankang ini ada masalah. Bagaimana bilangnya? Apakah dia benar-benar adik dari ketua? Saya merasa dia sedang melakukan sesuatu yang merugikan perusahaan. Bagaimana kamu tahu? Saya. Kamu pulang dulu saja. Saya masih ada urusan. Tapi Li Jingshan tidak bisa membayangkan hal ini. Bos besar di balik perusahaan saham itu adalah kamu. Aduh. HMPH. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan di-PHK. Tunggu saja. Pertunjukan yang sebenarnya masih di belakang. Hai, tentang masalah pabrik yang kebanjiran. Kamu perhatikan lagi. Sebaiknya buat para pekerja itu tenang. Kakek itu. Aku lihat dari matanya. Sudah paham. Tuan Sao, Direktur. Ah. Malam ini ke Hotel Crown kamar 203. Hari ini pertama kali keluar. Gimana rasanya? Hahaha, mobil perusahaan enak banget nyetirnya. Perusahaan kita banyak mobil bagus. Direktur. Hari ini kita pergi ke perusahaan Sio. Tapi waktu pulang, melihat ekspresi ketua dewan, sepertinya dia tidak terlalu senang. Lagi pula pekerjaannya tidak. Zhang ingat ya? Jangan sembarangan menyebarkan berita perusahaan lagi. Saya ingat. Baiklah, kepala bagian. Silakan sibuk. Kak, menurutku anak ini cukup jujur. Dia sudah mengakui semuanya. Terus amati. Buat dia mengerti apa yang kita inginkan. Dia hanya anak desa yang miskin. Bodoh. Yang penting kita berikan keuntungan dengan tepat. Pasti bisa kita manfaatkan. Kak, kamu cari aku. Siapa yang membocorkan informasi itu? Aku masih menyelidiki. Bukankah Li Junkang itu adik dari ketua dewan direksi? Kalau begitu, bukankah lebih mudah jika membiarkan dia menyelidiki langsung? Aku merasa bahwa penemuan kembali perut ketua dewan dulu terlalu mudah. Ketua dewan juga mencurigai Li Junkang. Tidak, itu hanya tebakanku. Oh iya, kakak. Minggu ini ulang tahun mama. Kamu ingat pulang ya? Ingat. Kamu jalan pelan-pelan ya. Kemarin aku dengar sopir baru itu, yang memeluk perempuan bernama Cai Mimin. Kata dokter, mereka sudah saling kenal sebelum makan bersama. Kurasa mereka sudah berpacaran lama. Hanya saja disembunyikan di perusahaan. Sang Junmo pergi ke lokasi proyek. Baiklah. Apakah guru pejabat yang dipanggil ketua dewan itu perlu menghubungi Jing Yunki? Tidak perlu, tapi kita harus selalu memperhatikan metode dalam melakukan sesuatu. Jangan sampai menghadapi masalah langsung menggunakan kekerasan. Ayo pergi. Kapan kontribusi kita akan diberikan? Kontribusi kalian. Aku sudah lama menyumbangkan uang kepada mandor. Itu bukan urusanku. Uang untuk pekerjaan di proyek bangunanmu harus kau berikan kepadaku. Para tetangga sekalian, aku sangat memahami perasaan kalian. Kami juga sudah melapor ke polisi dan mencari mandor. Kalian tunggu sebentar lagi. Tunggu sampai kapan? Kami sudah menunggu lebih dari 2 bulan. Saya rasa Anda hanya ingin menghindari tanggung jawab. Anda duduk di kantor. Dengan AC menyala. Bisnis senilai puluhan juta begitu saja. Tidak peduli dengan gaji kami yang sedikit ini. Tapi seluruh keluarga kami bergantung pada uang ini untuk hidup. Anak perempuan saya juga bergantung pada uang ini untuk pengobatan. Jika dia tidak hidup, saya juga tidak akan hidup. Biaya pengobatan untuk putri Anda, saya yang akan bayar. Sekretaris Liu, tolong pergi ke rumah sakit untuk memeriksa. Berapa biaya pengobatannya? Bayar semuanya. Baik, Ketua. Putri Anda dirawat di rumah sakit mana? Rumah sakit Linhai.
Biaya medis putri Anda sudah masuk. Terima kasih, terima kasih. Ketua, terima kasih banyak. Terima kasih kepada kami. Kami memberi uang, kami juga akan mati. Saudaraku, hari ini dia tidak boleh pergi. Benar-benar. Bukan karena aku tidak memberi kalian. Jika begitu, polisi tidak bisa memproses kasus ini. Jika kalian mengalami kesulitan, kalian bisa berkonsultasi dengan Liu Mingsheng. Saya bisa meminjamkan kalian. Pekerja-pekerja ketua dewan itu memang sengaja membuat keributan. Kenapa kalian harus membantu mereka? Lagi pula, uang yang kalian berikan pasti tidak akan bisa kembali. Aku memang tidak berniat untuk kembali. Mereka memang membutuhkan uang itu. Mereka terlalu tidak mengerti. Tuan Direktur, saya dengar pabrik sebelumnya milik Ping Chuan juga bermasalah. Saat itu mereka diberi kompensasi 1 set rumah per orang. Ditambah 1 juta per orang. Mereka sampai membayar sebanyak itu. Lalu kemana uang itu? Jangan terlalu mencampuri urusan yang tidak perlu. Saya mengerti. Halo. Apakah kamu sudah mengetahui latar belakang Zhang Junmo? Belum, yang saya tahu hanya asalnya dari Ping Chuan. Rumahmu dari mana? Rumahku dari Li Shuiwan di Ping Chuan. Rumahmu dari Li Shui Factory. Ya, saya dibesarkan di pabrik Li Shui sejak kecil. Saya dengar pabrik Li Shui akan dipindahkan. Akan ada kompensasi yang cukup besar. Rumah saya di pusat Li Shui Ping Chuan. Rumahmu di pabrik Li Shui. Iya, saya dibesarkan di pabrik Li Shui sejak kecil. Saya dengar pabrik Li Shui akan dipindahkan, dan akan mendapatkan kompensasi yang cukup besar. Tidak ada yang besar. Hanya sehelai rambut orang kaya saja. Tidak benar, saya dengar bisa mendapatkan hingga jutaan. Kampung halamannya berada di Ping Chuan. Seharusnya ada hubungan dengan pabrik. Anda bisa menyelidikinya. Minumlah sedikit air. Kakak, saya masih agak pusing. Bisakah kau beli obat penghilang rasa sakit untukku? Ah, kalau begitu tunggu aku sebentar. Air ini. Kak Kimuki, bagaimana kau bisa memperlakukanku seperti ini? Apakah kedatanganku tidak tepat waktu? Tapi dengarkan penjelasanku. Cai Mingming. Cai Mingming. Dengarkan aku. Aku merasa aku diracuni. Apa kau bisa memikirkan alasan yang lebih buruk dari itu? Tidak mungkin aku percaya kata-katamu. Lepaskan aku. Percayalah padaku. Kenapa aku harus mempercayaimu? Aku menyukaimu. Aku tahu semuanya. Kau tahu apa? Tujuanmu datang ke perusahaan ini apa? Lalu, tujuanmu datang ke perusahaan ini apa? Tujuan apalagi yang kubutuhkan datang ke perusahaan ini? Tentu saja untuk menghasilkan uang. Sudahlah, kalau tidak mau bicara. Laki-laki memang suka berbohong. Aku sama seperti kamu. Semuanya demi keadilan. Aku datang ke perusahaan ini karena pabrik Li Shui diakuisisi oleh Zhongtai Group. Para pekerja kehilangan pekerjaan. Direktur utama berjanji akan memberikan kompensasi. Tapi para pekerja sampai sekarang belum menerima kompensasi. Aku juga difitnah sebagai pengadu. Orang tuaku juga dibicarakan orang. Sejak saat itu, saya tidak berani keluar lagi. Saya hanya ingin mengejar kompensasi. Membuktikan diri saya. Saya tidak percaya ada pria yang bisa tetap tenang dalam situasi seperti ini. Saya ingin melihat apakah kamu masih bisa bermesraan dengan Cai Mimin. Obat itu sudah saya letakkan di sini. Terima kasih, Jun Moge. Tidak masalah, silakan istirahat dulu. Saya akan cek bagaimana kabar mereka. Kak Junmo, kamu sudah bekerja keras. Minum air dulu.
Kak Jimo, apa kamu merasa tidak enak badan? Kalau begitu, coba tiduran di tempat tidur sebentar. Tidak usah. Ah, air ini. Zhang Junmo awalnya adalah pekerja pabrik Li Shui. Dia mengatakan para pekerja tidak menerima uang kompensasi. Kebetulan sekali. Ternyata semuanya konspirasi. Tuan Ketua, di posisi Anda. Banyak orang yang ingin menggantikan Anda. Terutama Direktur Zhao. Dan juga Li Junkang. Li Junkang. Apa hubungannya ini dengan Li Junkang? Tidakkah Anda merasa Li Junkang terlalu mudah ditemukan saat itu? Sekretaris Liu, adik saya kenal. Tapi saat itu Anda tidak secara pribadi melakukan pengecekan golongan darah, Sekretaris Liu. Min. Lanjutkan proyek di Pingchuan. Cari tahu siapa yang sebenarnya bermain di belakang layar. Saya mengerti. Tuan Ketua, tentang Zhang Junmo itu. Kau bekerja sama dengannya. Ah, beban kerja akhir-akhir ini tidak terlalu berat, kan? Tidak berat, Pak. Apa rencanamu untuk masa depan? Ah, orang tua saya dirumahkan. Saya ingin bekerja keras untuk menghasilkan uang, memberi mereka kehidupan yang baik, dan berbakti. Lalu bagaimana pikiranmu? Maka aku datang ke perusahaanmu. Bukankah semua orang bilang perusahaan kita memberikan perlakuan yang baik? Dan juga ada seorang kepala bagian yang baik. Jadi saya datang. Kepala bagian, ada sesuatu. Tolong, bisakah kamu mengajari saya lebih banyak? Saya juga ingin menghasilkan uang. Benar-benar ingin menghasilkan uang. Tapi menghasilkan uang itu ada risikonya. Ah, menghasilkan uang itu tidak ada yang tanpa risiko. Sekarang ini. Memang ada satu kesempatan. Seorang wanita simpanan. Kamu ya? Pergi ke perusahaan Li Shui. Suruh para pekerja yang membuat keributan itu menandatangani perjanjian damai. Kalau mereka tidak mau menandatangani, cari orang untuk menagih uang mereka. Ini. Masih tidak mau menghasilkan uang. Saya pergi sekarang. Saya akan pergi sekarang. Direktur pabrik hanya memberi kita 500 yuan sebagai kompensasi. Dan di ruang tunggu kita masih banyak lagi. Kapan yang lainnya akan diberikan kepada kita? Kapan? Kapan akan diberikan? Kalian semua. Kompensasi yang harus diberikan sudah diberikan kepada kalian semua. Jangan lagi membuat keributan. Zhang Junmo, kamu juga tumbuh besar di pabrik sejak kecil. Sekarang kamu malah mengucapkan kata-kata seperti itu. Sungguh membuat hati semua orang kecewa. Jangan bicara hal-hal yang tidak berguna. Cepat tanda tangani perjanjian ini. Karena kita berasal dari daerah yang sama. Saya akan memberi tambahan 500 yuan untuk setiap orang. Jangan salahkan saya jika saya jadi tidak mengenalmu lagi. Saya tidak terima kalian sudah kelewatan. Saya akan melaporkan kalian, iya. Kita lihat saja, siapa yang bisa menang, kalian atau kami. Oh iya, Lawang. Apakah putrimu sudah selesai sekolah? Apakah perlu saya kirimkan orang untuk menjemputnya? Pekerja drainase bilang hanya ada kompensasi sebesar 500. Kalian semua berkumpul dan membuat keributan karena uang kompensasi, ya? Kompensasi 500 yuan? Kita jelas-jelas memberikan 1 juta yuan untuk setiap keluarga. Lalu kemana uang itu? Aku dengar dari Zhang Junmo bahwa sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan antara kepala pabrik, Zhao Jida, dan Li Junkang. Junkang. Aku tahu Li Junkang bukanlah orang baik. Kalau dia benar-benar adik dari ketua dewan, apakah dia bisa melakukan hal seperti ini pada perusahaan? Perusahaan Dongtai, ya. Ini sepertinya ada banyak barang. Saya rasa kita bisa bekerja sama nanti.
Benar kan, kita semua bisa menghasilkan uang bersama, kan? Hahaha. Kita semua bisa menghasilkan uang bersama, kan? Benar kan? Hahaha. Kakak. Aduh. Ini adalah sopir baru di perusahaan kami. Xiao Zhang menyebutkan urusan dari Tuan Ping Chuan kepada kakak. Tunggu sebentar ya. Mereka ini. Harus kamu panggil kakak. Saya satu ini, kemampuan kerja sangat baik. Karena saya Li Juntao. Tolong beri pengingat lebih sering. Saya duluan ya. Saya minum dulu. Saya minum dulu. Duduk dulu, Terima kasih. Saudara Chenmo, kenapa kamu datang? Kepala bagian bilang untuk membawaku melihat dunia. Tidak menyangka ternyata benar-benar bisa melihat sesuatu. Zhang Er, hei. Orang-orang ini semuanya adalah bos terkenal, loh. Diam dulu. Baik. Para pemimpin. Para bos. Saya baru datang. Saya minum untuk kalian. Mohon maaf atas kekurangannya. Hati-hati. Cepat. Hati-hati. Cepat. Hahaha. Xiao Bei hahaha. Aku minum dulu sebagai penghormatan. Hahaha, ayo. Kita minum, Hahaha. Ayo, kita minum. Ayo. Direktur utama itu menghargai waktu. Jadi saya juga harus menghargai waktu. Direktur utama itu menghargai waktu. Jadi saya juga harus menghargai waktu, Dok. Ini. Suka yang mana? Pilih satu. Ayo. Lupakan saja. Pacarku benar-benar akan membunuhku. Kau tidak bilang, aku tidak bilang. Siapa yang akan tahu? Pilih satu. Saya. Saya akan menjaga pintu untukmu. Kita di dalam sini menikmati dengan tenang. Tunggu sebentar. Saya bilang ya. Begitu masuk ruangan ini. Apakah kita belum selesai? Kau mengatakan rahasia kita. Kau ingin orang itu tahu? Tunggu sebentar. Tunggu. Kau tidak mengikuti aturan. Aku bilang padamu. Selama kita masih di ruangan ini. Kita belum selesai. Kau bilang rahasia kita akan membuatmu mati. Yang ini. Ayo. Kak. Pacarku telepon. Kak. Pacarku telepon. Aku angkat telepon dulu. Diam. Pesan Direktur Liu. Desain pengiriman di Chengnan itu diberikan Direktur Zhao kepada mereka. Apalagi harganya setengah lebih murah dari perusahaan kita. Yang kudengar adalah perusahaan Shuncheng yang menangani proyek renovasi pabrik lama Ping Chuan. Tapi selain Sunway, yang hadir di sana adalah... Siapa lagi ya?
Ada Li Junkang juga. Zhao Junmo. Junkang. Dia juga terlibat. Kenapa? Ketua Direksi Li Junkang sebenarnya bukan adik kandung Anda. Ini adalah laporan tes paternitas baru. Anda dan Li Junkang tidak memiliki hubungan apapun. Lalu bagaimana dengan sebelumnya? Sebelumnya, laporan itu dari Tuan Zhao untuk Anda. Dan Tuan Zhao adalah ketua dewan direksi di balik perusahaan Xio. Memiliki saham 90%, dan Li Junkang. Apa katamu? Begitu Anda menemukan Tuan Muda, dia langsung membawa laporan itu. Tidakkah Anda merasa semuanya terlalu kebetulan? Adik, dia ada di mana sih? Dia ada di mana sih? Minuman bos kemarin enak sekali. Benar juga. Bos. Kemarin aku dengar dari para direktur tentang masalah lahan di Pingcuan. Berapa sih jumlah kompensasinya? Benar-benar seperti yang mereka katakan, 1 juta ya? Bukan hanya 1 juta. Ada rumah juga, semuanya sudah dipindahkan. Lalu? Lalu apa? Jangan-jangan perusahaan akan menemukannya. Perusahaan tahu dari mana? Lagi pula, kita bisa tenang karena ada Zhao Zong yang memberi kita barang-barang itu. Mereka sedang melakukan hal yang melanggar hukum. Aku akan menyerahkan semua bukti yang telah terkumpul ini kepada kalian di Jinshan. Biar mereka dipenjara seumur hidup. Sebenarnya ada satu hal yang belum aku katakan padamu. Aku tahu kamu adalah adik kandung dari ketua dewan direksi. Berita itu cukup tersebar. Hahaha. Nanti kau pergi bersama ketua dewan direksi. Ingat satu hal. Pastikan ketua dewan direksi menandatangani berkas pendirian perusahaan kita bulan depan. Jika ini berhasil, 200.000 segera kukirim. Tuan Kepala, tenang saja. Saya pasti akan melakukannya. Kamu turun dulu. Kak. Sepertinya mobilnya rusak. Maaf ya. Mengganggu kamu tanda tangan kontrak. Tidak apa-apa, kamu cari orang untuk perbaiki dulu. Kak. Kak. Saya tidak bisa menahanmu untuk masuk ke gunung. Dia pergi ke selatan kota, ke Huangyu untuk barang-barang bekas. Barang bekas. Hal ini lebih baik. Halo. Kamu di mana? Direktur. Saya di mobil. Ini terasa sangat baik. Saya memberitahumu. Ketua sudah berangkat. Ingat. Jangan biarkan dia naik ke lantai atas. Jika gagal, kamu akan saya pecat. Untung saja Anda menebak ketua. Mereka menghalangi saya untuk segera pergi menandatangani kontrak. Pasti karena saya. Min Min, ayo cepat. Baik, duduk dengan aman. Selamat siang, Anda mencari siapa? Kami mencari Tuan Peter. Kami sudah janji menandatangani kontrak sore ini. Kamu dari perusahaan mana? Zhongtai Industrial. Tadi bukankah pimpinan kalian yang datang? Siapa ya? Saya akan telepon untuk tanya. Halo, Kak Lily. Di meja resepsionis ada yang datang. Dia bilang dari Zhongtai Industrial untuk tanda tangan kontrak. Oh, baiklah. Saya mengerti, Kak Lily. Kalian tunggu sebentar di samping sini. Nanti Kak Lily akan turun dan menemui kalian. Tapi kami sangat terburu-buru untuk bertemu dengan Peter. Semua orang sangat terburu-buru. Lalu siapa lagi yang bisa bertemu? Bukan kami. Kembalikan uang jerih payah kami. Tuan Pete. Ini adalah Tuan Zhao, yang bertanggung jawab atas proyek ini dari Zhongtai Industrial. Iya, senang bertemu. Begini, Li Jinshan.
Dia adalah istri saya. Kali ini, dia menunjuk saya untuk menandatangani kontrak ini dengan Anda. Dia ada sedikit masalah, jadi dia diam saja. Maaf, maaf. Maaf, hahaha. Dia memang benar suami Li Jingshan. Benar, benar, benar. Rasa canggungnya. Hahaha. Oke, kalau begitu mari kita tanda tangani kontraknya. Oh, begitu ya? Ada satu hal lagi yang harus saya sampaikan kepada Bapak. Kali ini istri saya. Beliau menugaskan saya untuk menandatangani kontrak ini. Sebenarnya beliau ingin agar anak perusahaan Bapak menandatanganinya atas nama perusahaan. Tentu saja, semua pembagian sebelumnya akan tetap sama. Dan di atas keuntungan sebelumnya, kami akan memberikan tambahan 5% kepada Bapak. Sebagai tanda itikat baik kami, hahaha. Anda dan istri Anda benar-benar pasangan yang sangat kuat ya. Aduh, Anda terlalu memuji saya. Saya sih hanya membantu dia melakukan hal-hal yang dia suka. Lalu, dia senang. Saya juga senang di sini. Begitu. Dia bilang Anda sangat mencintai istri Anda ya. Pria kan kalau sudah menikah, tentu akan memprioritaskan keluarga. Jika di pihak Anda tidak ada masalah, kita dengarkan. Kembalikan uang hasil keringat kami. Siapa kalian? Kalian berhutang upah kepada kami, jadi kembalikan upah kami. Benar. Jangan menahan upah kami. Jangan biarkan dia pergi. Seret dia keluar. Kapanpun dia bayar, baru dia bisa pergi. Kalian dari mana? Saya akan telepon polisi. Hapus ponselnya. Jangan biarkan dia telepon polisi. Pintu rumah kalian saja tidak berani ditutup. Apa hakmu meminjamkan uang kepada kalian? Meminjam uang tapi tidak mengembalikannya. Saudara-saudara, masih ada hukum di dunia ini? Apakah perusahaan ini begitu sewenang-wenang? Kalian salah orang, kami pergi. Hei! Hei! Hati-hati! Ah! Tinggal. Tetap tinggal. Cepat panggil ambulans. Panggil ambulans. Baiklah. Oke, berubah haha. Kalau begitu, mari kita bekerja sama dengan menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan, hahaha. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu Anda dulu. Saya pergi dulu, bye-bye. Kerjasama yang menyenangkan. Saya santai dulu, Pak Zhao. Baik, terima kasih. Tarik napas lega. Hahaha. Saya bilang ya. Jangan biarkan wanita itu bertemu dengan Peter, paham? Kamu kira bagaimana reaksi Tuan Peter kalau dia tahu kamu dan Li Jingshan sangat dekat seperti ini? Apa reaksinya ya? Kamu yang benar-benar sayang padaku. Aku bilang ya. Setelah aku dapatkan kamu, kamu akan jadi nyonya besar di masa depan. Hahaha. Dia sekarang perlu operasi. Dan kehilangan darahnya terlalu banyak. Perlu transfusi darah. Segera beritahu keluarganya. Ini adalah ketua dewan kami. Anda adalah ketua dewan Songtai Enterprise, ya? Anda harus mengganti kerugian untuk anak saya. Anda harus mengganti kerugian untuk anak saya. Jangan dulu gembira. Dokter bilang masih butuh donor darah. Siapa di antara kalian yang golongan darahnya sama dengan dia? Kalian tidak buru-buru mendonorkan darah. Kalian tunggu apa lagi? Golongan darah kami berbeda dengannya. Bukankah dia anak kalian? Tuan Ketua, Anda sudah mendonorkan darah. Kamu tidak bisa memberikan lebih banyak lagi. Saya akan menyelamatkannya. Yunmo, semuanya adalah perbuatanmu. Kalian memaksa akuisisi Li Shui kami. Memberikan kami masing-masing 500 yuan. Sebagai ganti rugi uang. Anakku, Kikuo, pergi menemui kalian. Namun dia tertabrak mobil. Akhirnya sembuh juga.
Kamu malah menyuruh anak kita bekerja keras di perusahaanmu. Kamu benar-benar seperti vampir. Membunuh orang tanpa dihukum. Yang dihormati, kompensasi yang diberikan untuk pembelian di Li Shui adalah 1 juta per keluarga. Silakan periksa dulu baru membuat tuduhan. Tidak mungkin, yang kami terima hanya 500. Dan kamu bersekongkol dengan kepala pabrik. Mari kita ambil semuanya. Pasti ada 500 di antara ini. Kami akan memberi penjelasan kepada kalian setelah kembali ke kantor. Ketua. Bagaimana dengan cangkingmu? Dia sudah keluar dari bahaya jiwa. Dia dipindahkan ke ruang perawatan biasa. Saya akan pergi melihatnya. Ketua, Anda telah mendonorkan darah terlalu banyak. Dokter menyarankan Anda untuk istirahat. Tidak, saya harus memastikan keamanannya. Dia adalah satu-satunya keluarga yang dimiliki. Kenapa kamu sudah turun dari tempat tidur? Kamu baru saja mendonorkan begitu banyak darah. Tubuhmu seharusnya sudah lemah. Cepat berbaringlah. Jika perlu transfusi darah lagi. Seluruh Jin Cheng tidak akan ada orang yang bisa mendonorkan darah. Apa yang kamu katakan? Hanya kalian berdua yang memiliki darah yang sama di seluruh Jin Cheng. Pasien benar-benar parah. Ketua, saya ingat Anda pernah bilang bahwa saudara laki-laki Anda memiliki tanda lahir merah di dadanya. Zhang Junmo punya itu. Sekretaris Liu, pergi ke pusat tes DNA. Baik, saya pergi. Anda tidur lebih dulu. Apakah proyek Li Shui sudah jelas? Proyek Li Shui dikelola oleh Zhao Zong. Uang kompensasi yang kami bayar juga telah dipindahkan ke Xiu oleh Zhao Zong. Dan orang di belakang Xiu adalah Zhao Jida. Zhao Jida. Dia akan membuatmu membayar harganya. Kalian kenapa datang ke sini? Keluar. Kami sudah menyelidiki masalah di Li Shui, kakek. Tapi banyak orang yang terlibat di dalamnya. Kami butuh bantuan Anda. Aduh, kita nggak akan terjebak lagi. Cepat sembunyi. Kakek, marah-marah nggak akan menyelesaikan masalah ini. Dengarkan saya sampai selesai sebelum Anda memutuskan. Lagi pula, Junmo juga terluka karena menyelidiki kasus ini. Apakah Anda tidak ingin mengetahui kebenarannya? Junkang. Benarkah kau? Junmo. Kakak, maafkan aku. Kakak, maafkan aku. Terima kasih. Tante, terima kasih sudah membantu merawat Junmo selama bertahun-tahun. Saya kakaknya. Apa? Dulu waktu kecil, Junmo pergi bermain bersama papa dan mama. Namun di tengah jalan, mereka mengalami kecelakaan. Papa dan mama meninggal seketika. Junmo waktu itu hilang. Saya terus mencari. Mencari dia selama bertahun-tahun. Apakah kamu benar-benar kakaknya? Tidak benar. Lalu kenapa yang kita dapatkan hanya 500? Karena Sauzida dan kepala pabrik menyalahgunakan aset. Kami juga baru tahu tentang ini. Mengenai yang Anda katakan tentang pemutusan hubungan kerja. Kami telah menyebutkan dalam kontrak bahwa mereka yang ingin tetap bekerja dapat melanjutkan tugas mereka. Ini benar-benar sangat merugikan kami. Sebenarnya kami hari ini seharusnya pergi ke Hangyu untuk menandatangani kontrak. Namun tiba-tiba pekerja yang muncul menghalangi kami. Bahkan melukai Junmo. Kami sangat menyesal. Tetapi ada berkah di balik musibah ini. Karena bencana datang keberuntungan. Zhang Junmo adalah adik kandung dari ketua direktur. Apa? Ini adalah laporan tes darah.
Dan juga Sang Junmo memiliki tanda lahir. Kami sangat berterima kasih karena telah mengadopsi Sang Junmo. Saya juga mengerti kemarahan Anda terhadap Zhao Zida saat ini. Namun, masalah ini harus direncanakan dengan hati-hati. Selanjutnya saya ingin meminta Anda untuk bekerja sama dengan saya dalam sebuah sandiwara. Baik. Jadi, ingatan sebelum usia 5 tahun. Dan, namamu Li Junkang. Namaku Li Junshan. Ayah kita bernama Li Jianxiang. Mama bernama Cao Yinjin. Kau dulu sangat nakal. Malam itu kau bersikeras ingin ikut papa dan mama ke pesta. Tapi di jalan terjadi kecelakaan. Saat aku sampai di lokasi kejadian, kau sudah tidak ada. Papa dan mama juga mengalami kecelakaan itu. Jadi, kamu benar-benar kakakku. Kak. Di laci ketiga kamarku, ada beberapa kartu kematian. Aku sudah mungkin bisa membantumu. Rapat dewan kali ini harus sukses sekali. Tidak boleh gagal. Aduh. Benar-benar tidak kusangka. Shanshan, dia melakukan hal seperti ini kepada. Sudah berapa kali kukatakan padanya. Kukatakan jangan menggunakan kekerasan untuk penagihan, lihat ini. Aduh, di depan pintu kantor melakukan hal seperti ini. Mencoreng wajah perusahaan. Mungkin dia juga tidak bisa terus seperti ini. Beberapa hari yang lalu, Shanshan bahkan menarik karyawan untuk melindungi diri. Melindungi diri? Saya sudah bilang banyak sekali ke Sasha. Saya bilang, kamu harus segera memberikan gaji pekerja migran itu. Supaya mereka punya penjelasan saat pulang, kan? Tapi Sasha bilang, ya. Aku tidak akan memberikannya dulu. Aku akan menunda. Menunda sampai akhir. Mereka pasti tidak akan menginginkannya lagi. Aku tidak bisa mencegahnya. Ini benar-benar kekacauan. Bukan, bukan, bukan. Hei, bagaimana Tuan Zhao berani melakukan itu? Saya belum berani memberitahukan semua orang. Tuan Jin, Anda. Seperti yang baru saja dilihat oleh para pemegang saham. Di dalam itu adalah mitra kami. Haha, benar, benar, benar. Saya juga untuk menjaga hubungan baik dengan mitra kami. Bukan, hahaha. Masalah properti, Li Junshan juga tidak pernah membayangkan kita bisa merebutnya. Saya sudah mengganti oli mobil perusahaan dengan merek Qiaoyu. Mobil ini tidak akan bertahan lama sebelum rusak. Orang tuanya meninggal karena kecelakaan mobil. Dia juga akan mengalami kecelakaan mobil. Benar-benar nasib satu keluarga, ya, bro. Di Pingcuan ada kerusuhan lagi. Teruskan hidup atau mati. Semakin besar semakin baik. Saya ingin melihat bagaimana Li Junshan menyelesaikan masalah ini. Kamu terus berpura-pura menjadi Li Junkang. Kakak, apakah saya tidak akan ketahuan? Tidak akan, dia sekarang sedang sangat tidak rasional dalam masalah ini. Lagi pula, saya sudah diinjak-injak olehnya lebih dari 20 kali. Sudah saatnya saya mengambil kembali diri saya. Yang palsu tetaplah palsu. Itu bukan saya yang bilang. Apakah Zhao Jida benar-benar polisi? Polisi akan memberitahumu. Polisi, kau tunggu aku. Kau tunggu aku. Hei, ikut aku sebentar. Kau tunggu aku. Kau ambil. Setelah kau keluar dari rumah sakit, aku ingin mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan identitasmu. Dengan begitu, kamu bisa kembali ke perusahaan dengan alasan yang sah. Kak, saya sementara waktu belum ingin kembali ke perusahaan. Dan saya juga masih banyak yang tidak mengerti. Saya rasa kamu lebih cocok dengan posisi ini daripada saya. Setelah beberapa hari ini, saya rasa jadi sopir itu cukup baik. Tapi kamu tidak bisa terus jadi sopir, kan? Bisnis keluarga kita begitu besar.
Maka aku akan menjadi supir pribadimu, Kak. Supir pribadi. Kedengarannya bagus. Dengan begitu kamu bisa banyak belajar di sisiku. Suatu hari nanti jika kamu sudah berubah pikiran, aku bisa pensiun. Kalau begitu aku benar-benar menjadi supir pribadi CEO. Naiklah ke mobil. Tuan Direktur. Zhao Jida sudah dihukum mati. Dan semua orang yang terlibat dengannya telah ditangkap. Bagus sekali. Bagaimana kalau kita merayakannya? Jadilah pacarku. Ah. Apa maksudnya? Ah. Kau mau atau tidak? Kalau kau tidak mau, aku mengerti. Aduh. Kenapa tidak mau? Hahaha. Kakak hahaha. Kalau begitu, siapkan uang sumbangan ya. Tidak masalah. Hahaha. Aduh. Segera rapat pemegang saham ini juga akan dimulai. Saya akan turun dan memanggil Shanshan. Tidak perlu. Hari ini kita akan mengundang perusahaan jalan raya ini. Aduh. Nah, mari duduk, ayo. Hehehe, terima kasih kepada semua pemegang saham yang telah hadir untuk rapat pemegang saham hari ini. Penyelenggara acara ini adalah Shanshan dari keluarga kami. Tapi Shanshan, jangan bicara tentang dia lagi. Kamu yang jadi pembawa acara, apapun itu. Hari ini adalah rapat pergantian ketua dewan direksi perusahaan kami yang berlangsung setiap 10 tahun. Karena Shanshan tidak hadir. Jadi selanjutnya, saya akan memberikan perkenalan singkat mengenai rencana perusahaan untuk 10 tahun ke depan. Kalian lihat, ini adalah rencana kami hingga tahun ketiga.